program vaksinasi COVID-19 tahap pertama hari Rabu ini, di mana Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama di Indonesia. Presiden Joko Widodo pun menyatakan siap menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19. Rabu pagi 27 Januari 2021, Presiden Joko Widodo mendapat suntikan kedua vaksin COVID-19 Sinovac di Istana Merdeka, Jakarta. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen yang baik, kita diajar Tuhan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan kita tidak boleh, jangan sampai kita tidak menjadi berkat buat sesama kita. Kalau kita ingin menjadi berkat buat sesama kita, kita harus melindungi sesama kita jangan sampai menjadi sumber penularan. Untuk itu, kita harus ikut vaksinasi supaya diri kita tidak merugikan orang lain, tidak merugikan keluarga kita, dan lingkungan kerja kita, lingkungan kantor kita, lingkungan sekitar kita, dan tetangga kita. Kita tidak boleh membahayakan mereka. Ya, karena itu kita perlu ikut vaksinasi. Kita juga membantu program pemerintah yang sudah membanting tulang setengah mati untuk melindungi rakyat Indonesia. Kita harus membantu supaya terjadi kekebalan pada masyarakat minimal 70% dari total penduduk. Ya, karena itu saudara-saudara, mari kita jadi berkat. Mari kita tunjukkan kasih dalam perbuatan, iman di dalam perbuatan, yaitu menjadikan diri kita tidak menjadi agen penularan penyakit COVID dengan cara divaksinasi, sehingga diri kita menjadi kebal terhadap penyakit COVID, ataupun kalaupun ada yang terkena tidak akan menjadi berat penyakitnya. Begitu saudara-saudara. Jadi sekali lagi jangan lupa ikut vaksinasi gratis dari pemerintah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Saya siap vaksin. They're worth everything, and just like magic, they make the whole world sing. That look in your eyes, oh, the joy it brings. I'll teach you, and you'll teach me. Put up my sails, and I'll hold the wind. They'll let me hear to you, I do it all again. And all it won't always be the same, and feelings don't change, they never fade away. When you're far from home, it's hard to know the way, but it's right there inside. Always be the same, and feelings don't change just cause the picture fades when you're far from home.
It's hard to know the way, but it's right there inside. When you need direction, look to the stars. If you don't know where you're headed, follow your heart. When you're lost, I'll find you. I'm right there beside you, like a light bulb you never reach, and just like a compass that leads the way. Shalom mempelai Kristus, salam jumpa kembali di minggu ketiga bulan Maret di tanggal 21. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi seputar kegiatan Gereja Betani Indonesia Salatiga selama sepekan ke depan. Kami sekeluarga positif COVID-19. Saya dan suami saya masuk rumah sakit. Saya sendiri merasa trauma. Ada seorang teman belah ranjang saya persis meninggal. Keadaan itu membuat saya ketakutan dan cemas yang berlebihan. Saya doa sungguh-sungguh. Saya percaya penyakit itu tidak akan mematikan. Puji Tuhan, Tuhan benar-benar meluputkan kami. Tuhan menyertai kami di dalam badai hidup, sehingga kami bisa melewatinya dengan selamat. Kalau Dia sanggup menjamah kami, Tuhan pun pasti sanggup menjamah Anda. Ini cara voting The Voice Kids Indonesia Season 4 di RCTI Plus. Scroll ke bawah pada halaman home aplikasi RCTI Plus, pilih vote The Voice Kids Indonesia Season 4, baca Terms and Conditions, dan pilih Agree. Pilih kontestan yang ingin kamu vote, lalu pilih vote. Kamu memiliki kuota 10 vote per harinya selama periode vote berlangsung. Ajak teman dan keluargamu untuk vote kontestan favorit di aplikasi RCTI Plus sekarang. Kamu bisa vote kontestan The Voice Kids Indonesia Season 4 lebih banyak. Caranya, buka aplikasi RCTI Plus, pilih vote The Voice Kids Indonesia Season 4, pilih Buy Kuota Plus, lalu pilih paket kuota vote, klik beli. Masukkan nomor handphone yang sudah terdaftar di aplikasi Spin, pilih metode pembayaran, klik bayar. Lalu masukkan PIN aplikasi Spin dan kuota vote kamu akan bertambah. Kamu bisa langsung melakukan vote. Mempelai Kristus, di samping ibadah raya offline dan online, Gereja Betani Salatiga juga mengajak Anda untuk bisa mengikuti ibadah virtual worship at home yang dilangsungkan menggunakan aplikasi Zoom dan diadakan setiap hari Minggu mulai jam 7 malam dengan meeting ID 492 543 1528 dan passcode Betani 105. Persiapkan diri Anda untuk mengikuti ibadah ini dengan suasana yang lebih sejuk dan rileks bersama keluarga di rumah. Jangan lewatkan juga acara donor darah hari ini 21 Maret 2021 mulai jam 8 pagi sampai 11 siang di ruang SIR Gereja Betani Salatiga. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Bapak Tony Baskoro di 0856 4073 4016. Setetes darah Anda menyelamatkan sesama. Kami kembali mengadakan acara baptisan air dan penyerahan anak minggu depan tanggal 28 Maret 2021. Untuk baptisan diadakan jam 10 pagi dan penyerahan anak jam setengah 11 siang. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan menghubungi Bapak Darmono Ari di ruang sekretariat gereja. Kami akan melayani mempelai Kristus yang rindu untuk dibaptis dan rindu menyerahkan buah hati Anda dalam tangan penyertaan Tuhan. Mempelai Kristus, satu informasi tentang seminar bisnis UKM yang akan kembali diadakan pada hari Kamis 25 Maret 2021 jam setengah 7 malam lewat aplikasi Zoom. Dan kali ini kita akan membahas tentang produktif di masa pandemi dengan pembicara Bapak Yongki Surya Susilo selaku akademisi dan praktisi juga Board Expert of National Market, dimoderatori oleh Bapak Yusepaldo Pasaribu selaku dosen FEB UKSW. Untuk informasi dan pendaftaran silakan menghubungi Mbak Ani di 0818 0586 5457. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Elisa 103.9 FM, Betani Business Community, Warkat.com, KSP Mulia, dan Radio Betani 107.7 FM.
Satu informasi khusus tentang Jumat Agung dan Paskah. Mempelai Kristus Gereja Betani Indonesia Salatiga akan mengadakan ibadah Jumat Agung dengan tema kematian yang menghidupkan. 2 April 2021, 4 kali dalam sehari, yaitu di jam 7 pagi, 9 pagi, 5 sore, dan 7 malam, dan disediakan kuota untuk 200 jemaat saja. Dan ibadah Minggu Paskah bertema Great Awakening atau Kebangkitan Besar, 4 April 2021, hanya 3 kali ibadah saja di jam 7 pagi, 9 pagi, dan 5 sore dengan maksimal kuota 250 jemaat. 2 ibadah ini akan disertai perjamuan kudus. Khusus untuk ibadah online dan virtual hanya diperuntukkan di ibadah Minggu saja. Persiapkan diri kita untuk menyambut peringatan kematian dan kebangkitan Yesus untuk menebus dosa kita. Baiklah mempelai Kristus, saya pamit undur diri dan semoga semua informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus. Indah sekali kalau saat ini kita bersama keluarga datang di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Dia. Mari ambil waktu yang spesial ini bersama-sama. Coba kita tinggalkan segala aktivitas dan bersama-sama keluarga menyembah Tuhan. Siapkan diri kita dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu terhadap kami. Engkau selalu ada dimanapun kami ada. Engkau selalu ada untuk senantiasa menuntun kami kepada kebenaran. Terima kasih kami bawa hidup kami, keluarga kami, untuk memuji, menyembah, beribadah, dan untuk memuliakan nama-Mu. Kami siap dalam nama Yesus. Amin. Dialah yang setia dan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari arahkan hati dan mulai sembah Dia. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sejenak kita ambil waktu mengingat betapa baiknya Tuhan atas hidup kita. Pengorbanannya yang besar sebagai anugerah terbesar yang kita terima beserta seluruh isi rumah kita. Dan perhatian Tuhan yang penuh atas setiap hidup kita. Sebab sesungguhnya tidak pernah kita dibiarkan sendiri. Tuhan menyertai setiap langkah kita, setiap langkah saudara, keluarga saudara. Oleh sebab itu mari sekali lagi bersama-sama kita mengangkat tangan di hadapannya dan katakan, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, amin. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Di dekatmu, indah bersamamu. Sungguh kami mengucap syukur, kau berkorban bagi kami, kau memikirkan kami Tuhan. Sungguh saat ini indah, di hadiratmu indah, kami nikmati kebaikan kasih-Mu, dan kami bisa mengagumi keindahan-Mu Tuhan, menyembah-Mu.
Mari sama-sama nikmati saat ini, indah di dalam hadirat Tuhan. Pandang Dia dan mulai sembah. Indah Engkau Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi
menyembahmu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, sumber segala yang kudus. Kami menyembah, kami meninggikan Engkau yang kudus, yang duduk di tahta kemuliaan, yang kudus, yang menebus hidup kami. Kami sembah Yesus, oh Yesus, Anak Domba Allah. Kami sembah Engkau, kami puji, kami naikkan suara kami, meninggikan Engkau Allah yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kudus, kudus. Layak Engkau disembah, Anak Domba yang duduk di tahta, layak disembah. Seluruh surga dan bumi tersungkur menyembahmu, setiap lidah mengaku Engkau Tuhan, Allah semesta alam. Engkau kudus, Engkau kudus, kekudusan-Mu lingkupi kami, kekudusan-Mu membenarkan kami. Dan kami menyiapkan hati, membuka hati di hadapan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami mau serukan sekali lagi, kudus Engkau Tuhan, kudus Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu.
Dan biarlah sorak-sorai tepuk tangan terdengar di rumah kita, terdengar untuk memuliakan Raja segala raja, Allah yang perkasa, Allah yang benar, Yesus Kristus Tuhan. Allah atas keluarga kita, Allah atas setiap pribadi kita. Kudus Engkau Tuhan, Allah yang besar. Haleluya. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptanya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan, hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Amin. Biarlah ciptanya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan, hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Haleluya. Biarlah ciptanya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptanya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah, hanya Dialah, hanya Yesus Tuhan. Dan Engkau akan menjadi Tuhan kami untuk seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau menjadi Tuhan yang kami sembah, dan Engkaulah pokok pujian penyembahan kami Tuhan. Bagi kami seluruh isi rumah kami tetap beribadah, menyembah, memuji Engkau. Saat ini di tempat ini kami akan berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang memiliki persoalan. Mungkin itu kesehatan, Tuhan mari tilik dan jamah mereka dan sembuhkan sehingga kesaksian keajaiban Tuhan boleh dinyatakan. Juga bagi yang sedang mengalami persoalan ekonomi, Tuhan Kau sumber berkat, Engkau yang mampu membuka jalan bagi seluruh berkat untuk datang. Dan biarlah Engkau memberkati keluarga-keluarga yang sedang bergumul dalam hal ekonomi. Kami juga berdoa ada mereka yang bergumul dalam hal hubungan Tuhan. Engkau sumber kasih, Engkau akan mengikat kasih di dalam kasih ilahi sehingga memulihkan hubungan yang retak di dalam keluarga. Dan Tuhan kami juga berdoa bagi mereka yang sedang menatap masa depan, biarlah Tuhan membukakan masa depan yang penuh pengharapan, berjalan bersama Tuhan untuk menggenapi di masa depan. Berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang ada bagi mempelai Kristus. Dan Tuhan Kau ada menjadi Tuhan dan Raja yang disembah. Engkau menjadi Tuhan dan Raja yang menjawab setiap doa-doa kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati, membuka hati kami, biar kebenaran firman-Mu menjamah kami dan mengubahkan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Salam kasih dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di rumah? Doa dan harapan saya kiranya semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, penuh dengan semangat,
dan tetap berharap kepada Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan menyertai setiap Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Pada kesempatan ini senang sekali saya dapat menjumpai Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di rumah dalam ibadah online pada hari ini. 1 tahun kita bersama-sama mengalami pandemi COVID-19 dan sampai detik ini COVID-19 belum berlalu. Dan hal ini tentu saja membawa kita harus mempunyai cara pandang yang baru, cara kerja yang baru, cara pelayanan yang baru, cara ibadah yang baru, dan cara bagaimana kita terus mengalami kasih Tuhan. Dan tentu saja jawabannya adalah perjumpaan ilahi. Dan perjumpaan ilahi ternyata bukan hanya di gereja, tetapi juga ada dalam keluarga kita masing-masing. Supaya kita mengalami sentuhan kasih Bapa. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 18 ayat 19, di sana disebutkan, Tuhan Yesus menyampaikan satu kebenaran, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka, itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dimulai dari kesepakatan di dalam keluarga. Dan itulah yang membawa perubahan. Seluruh anggota keluarga akan terjadi kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan, Bapak, Ibu, Saudaraku? Supaya keluarga kita ini seperti di surga. Ingat ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di surga. Biarlah kehendak Allah terjadi atas setiap kehidupan keluarga kita. Bahwa keluarga kita adalah suasana surga. Pertanyaannya, kenapa keluarga kita harus mengalami suasana surga? Karena dalam keluarga kita ada yang namanya kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada bahagia, dan ada kuasa untuk mengelola dan menerima berkat Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang bertemakan orang tua yang bijak. Sekali lagi saya sampaikan, orang tua yang bijak. Dan mari kita lihat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 29 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kelahiran seorang anak adalah dambaan dari setiap keluarga. Ketika saya menikah dengan istri saya, pada beberapa tahun yang lalu, ketika kita selalu berdoa bersama-sama, dan kita menginginkan keturunan ilahi dalam keluarga. Dan saat itu kami belum mempunyai satu impian ke depan ketika Tuhan mempercayakan keturunan ilahi. Apa yang menjadi dambaan daripada setiap keluarga? Pada waktu apa dambaan kami sebagai orang tua? Dan pada saat ini banyak keluarga yang mendapatkan seorang anak dalam keluarga. Namun ada juga keluarga yang tidak menyadari bahwa anak adalah keturunan ilahi. Anak adalah generasi penerus dari keluarga itu. Pertanyaannya, saudaraku, akan seperti apa generasi ilahi yang dilahirkan dari keluarga ini di masa-masa yang akan datang? Salah satunya adalah ditentukan dari orang tua, dari didikan orang tua hari ini, bukan esok, lusa, atau hari-hari kemudian, tetapi ditentukan oleh didikan orang tua hari ini. Maka perlu sekali orang tua harus menjadi orang tua yang bijak. Dan pada saat ini saya bagikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana dasar kehidupan orang tua yang bijak.
Di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan demikian, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Dari sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal yang sangat penting menjadi orang tua yang bijak adalah, dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap keluarga adalah takut akan Tuhan. Apa makna takut akan Tuhan? Itu ialah pribadi sebagai orang tua harus mau mengenal Tuhan, harus mau mengasihi Tuhan, harus mau ikut andil dalam menyelesaikan kehendak Tuhan, pekerjaan Bapa di surga ini, yaitu memegang tanggung jawab, memberitakan kasih karunia surga bagi dunia ini. Yang kedua, suka akan firman Tuhan dan melakukannya. Bukan hanya didengarkan firman Tuhan, bukan hanya memperkaya pikiran kita, tapi bagaimana firman Tuhan itu menjadi satu gaya hidup kita sehari-hari. Dan itu pasti akan memproduksi anak cucu kita menjadi orang perkasa di muka bumi ini, dan angkatan anak-anak kita, angkatan orang benar, dan janji Allah mengatakan akan diberkati serta kebajikan tetap tinggal selamanya. Pada saat ini saya bagikan apa makna orang bijak. Orang bijak adalah orang yang selalu menggunakan akal budi kita dalam bercakap-cakap. Orang yang bijak menggunakan akal budi kita dalam memimpin dan bertindak. Orang yang bijak adalah orang yang bisa mengendalikan mulut kita dalam menyampaikan perkataan, sehingga tidak asal ngomong saja, tidak asal bicara saja. Mati hidup kita ini kan ditentukan oleh lidah, Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang kita katakan itulah yang akan kita nikmati. Apa yang kita ucapkan itulah yang akan kita rasakan. Orang yang bijak adalah orang yang bicara membuat hati orang lain itu damai, membuat orang lain itu penuh dengan semangat, membuat anak-anak kita ini penuh antusias untuk menjalani kehidupan. Dan selanjutnya orang yang bijak adalah orang yang merasa malu apabila tindakannya itu lebih buruk dari perkataannya. Jadi orang yang bijak itu harus mau mengoreksi setiap apa yang kau katakan, sudahkah aku lakukan? Atau justru apa yang kau katakan bertolak belakang dengan apa yang kau lakukan. Maka orang bijak adalah orang yang selalu mencermati perkataannya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bijak adalah orang yang selalu mementingkan kedisiplinan dalam hidup. Disiplin dalam berdoa, disiplin dalam membaca firman Tuhan, disiplin dalam melakukan tugasnya masing-masing, disiplin dalam menyelesaikan bagian yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Yang pada akhirnya orang bijak itu adalah orang yang terbuka, orang yang inklusif bagi seisi keluarganya. Orang yang tidak menutup-nutupi kekurangannya, tapi terbuka kekurangannya untuk keluarga, supaya dari kekurangan itu dapat dilengkapi oleh istri, anak, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Saya bagikan 3 hal peran orang tua yang bijak. Bagaimana peran orang tua yang bijak itu? Yang pertama adalah berbagi pengalaman tentang kasih Bapa yang sudah dirasakan dalam hidup. Berbagi pengalaman tentang anugerah Bapa yang sudah diberikan kepada setiap hidup orang tua. Dan itu diberhadapkan dengan kelebihan maupun
kekurangan, berbagi pengalaman tentang hidupku banyak kekurangan, tapi hidupku juga dilengkapi dengan satu kelebihan. Karena itu saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan yang menjadikan satu pembelajaran buat kita tentang berbagi pengalaman yang diberhadapkan dengan kekurangan maupun kelebihan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di sana disebutkan firman Tuhan yang mengatakan demikian. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud adalah satu pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Daud juga menjadi satu pribadi seorang bapa yang membagikan pengalaman dan membagikan pengalaman dalam keadaan kekurangan atau kelebihan. Kalau kita merenungkan hal ini, banyak kekurangan Daud, tapi juga banyak pula kelebihan dari Daud itu. Sehingga dengan keterbukaannya, dia berkenan di hadapan Allah. Dia menjadi seorang raja yang berkenan di hadapan Allah sampai akhir hidupnya. Dan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bagikan tentang kehidupan Daud, bahwa Daud sebelum dia dipanggil Tuhan, dia membagikan pengalaman hidupnya, mengalami sentuhan kasih Bapa, bahwa Bapa itu menerima kehidupan kita apa adanya, baik kekurangan maupun kelebihan. Begitu pula dalam menjalani hidup, dalam mengalami sentuhan kasih Bapa, untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan, untuk mendapatkan tahta kerajaan, menjadi seorang pemenang ketika dia menghadapi peperangan. Hal itu tidak diperoleh dengan cuma-cuma, tidak diperoleh dengan satu hal yang instan, tetapi diperoleh dengan kerja keras, penuh kesabaran, dan pantang menyerah. Dan Daud sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Itu yang dibagikan kepada Salomo, sehingga Salomo menjadi orang yang bijaksana dalam menjalani hidup kita. Dalam kehidupan Salomo itu. Nah, pertanyaannya saudaraku, sering kita ini ingin mencapai segala sesuatu. Untuk mencapai impian kita, maunya instan kan? Maunya cepat-cepat terjadi kan? Kita tidak menjadi orang yang sabar. Kalau nggak segera tercapai, ya putus asa. Kalau nggak segera tercapai, kita mudah menyalahkan orang lain. Tetapi dengan kehidupan Daud yang dibagikan pada anaknya, Salomo mulai mengerti, oh ya ternyata untuk menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang penuh dengan kemenangan, menjadi orang yang sukses, itu butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh kesabaran, dan tidak mudah menyerah. Pandemi COVID-19 ini sungguhnya mengajari kepada setiap kita, supaya dalam kita menghadapi pandemi ini yang diberhadapkan dengan berbagai macam masalah, tantangan kehidupan, yang bekerja mengalami PHK, yang berusaha mulai berkurang. Hal itulah kiranya menjadi satu pembelajaran buat kita, untuk kita hadapi dengan inspirasi yang baru, dengan terus bekerja keras, pantang menyerah. Mengapa demikian? Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Dia Allah yang memperhatikan hidup kita. Dia Tuhan yang tidak
pernah jauh daripada kita. Dia yang senantiasa menopang jalan kehidupan kita. Maka dari itu, apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara alami di masa pandemi COVID-19 ini, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah kehilangan kesabaran. Lakukanlah bagian kita dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat. Dan setiap apa yang kita kerjakan, kalau kita semuanya itu awali dengan bersekutu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam keluarga kita, Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat yang baru. Yang kedua, saudaraku, menjadi orang tua yang bijak harus memerankan diri. Seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kemudian referensinya dalam Kolose pasal 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Firman Tuhan ini mengandung makna bahwa orang tua yang bijak adalah orang tua yang menjadi guru kehidupan bagi keluarga dan anak-anaknya. Apa arti guru kehidupan? Orang tua yang tidak pernah lupa dan berhenti memberikan nasihat, memberikan sentuhan kasih kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Tetapi juga tidak pernah lupa untuk memberikan teguran apabila anak-anaknya mulai mau menyimpang dari kebenaran. Dan saja teguran itu dengan penuh kelemah lembutan. Begitu pula ketika anak-anak kita menjadi orang yang berhasil, orang yang baik, orang yang membanggakan. Orang tua jangan segan-segan memberikan reward, penghargaan, bahkan hadiah. Memberikan hadiah kan tidak harus berupa satu materi, tapi perkataan yang memberikan semangat, perkataan yang menimbulkan kekuatan baru dengan memuji. Itu baik, itu satu hal yang sangat indah. Menjadi guru kehidupan bagi anak-anak juga memberikan kesempatan anak-anak kita berkreasi sesuai dengan keberadaan zaman ini. Berkreasi, biar anak-anak kita mempunyai kesempatan berkreasi sesuai dengan talenta yang ada dalam diri anak-anak kita. Kita tidak boleh membatasi. Tidak seperti itu. Papa dulu seperti ini, mama dulu seperti ini. Tidak seperti itu. Tapi kesempatan memberikan kreasi pada anak-anak kita untuk terus mengembangkan inspirasinya. Tapi orang tua yang bijak juga tidak memanjakan anaknya. Tidak selalu menuruti apa yang diinginkan anaknya. Oh ya nak, segera ku berikan. Tetapi melihat apa yang diharapkan anaknya, apa yang diminta anaknya, berguna enggak? Bermanfaat enggak? Menjadi sesuatu yang sangat berarti enggak? Begitu Bapak Ibu Saudara. Dan sekaligus menjadi tudung rohani buat anak-anaknya supaya anak-anak mengalami kedamaian, ketentraman dengan cara apa? Melepaskan berkat buat anak-anaknya, didoakan, diberkati. Dan setiap perkataan seorang bapak atau ibu orang tua yang bijak, ketika telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami sentuhan kasih Bapa, kuasa perkataan itu terjadi buat anak-anak kita. Sehingga anak kita akan terus dalam keadaan nyaman, damai. Menjadi tudung rohani adalah bersikap adil, tidak membedakan anak satu dengan yang lain. Anak-anak kita mempunyai keperbedaan. Baik fisiknya, baik kemampuannya, baik talentanya itu berbeda. Dan demikian kita harus bersikap adil dan tidak menghakimi anak-anak. Tidak mudah menghakimi anak-anak kita. Tetapi bagaimana orang tua yang bijak itu memotivasi, mendorong, nak kamu bisa. Dan kamu bisa karena apa? Kamu adalah pribadi
keturunan ilahi. Yang ketiga, menjadi orang tua yang bijak adalah mengambil satu pilihan yang terbaik dalam rentang waktu yang Tuhan beri, dan tidak pernah terlambat untuk memberikan satu nilai kehidupan. Mengapa demikian? Karena waktu ini terbatas. Kapan waktu itu akan berakhir dalam hidup kita dan kita tidak tahu. Maka kita harus menggunakan kesempatan yang baik untuk memberikan nilai kehidupan, bahkan warisan ilahi kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada hidup kita. Mazmur 16 ayat 5 dikatakan, "Ya Tuhan, Engkau bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku." Artinya apa, Bapak Saudara? Tuhan adalah bagian warisan yang paling berharga. Mewariskan harta tidak salah, tetapi kalau tidak dasari dan mewariskan tentang anugerah keselamatan, harta akan menjadi sia-sia, bahkan harta menjadi satu pertengkaran dalam kehidupan bersaudara. Mewariskan harta yang berharga di surga itu sebagai sumber berkat. Apa harta di surga yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita? Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara, ternyata orang tua yang bijak itu harus memberikan warisan ilahi yang sangat berharga. Siapa warisan ilahi yang menjadi sumber berkat dalam hidupnya? Adalah Tuhan Yesus, yang merupakan anugerah terbesar yang diberikan kepada dunia ini. Tuhan Yesus adalah kunci keberhasilan dalam hidup. Tuhan Yesus adalah kunci berkat dalam hidup ini. Tapi setelah anak-anak kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, bagaimana kita ini menjadi teladan buat anak-anak kita tentang karakter Tuhan yang sudah melekat dalam kehidupan kita. Bagaimana sukacita kita, bagaimana kasih kita, bagaimana damai sejahtera kita, bagaimana kesabaran kita, kesetiaan kita, kemurahan kita, kebaikan kita. Itu yang harus diperankan dalam hidup ini. Inilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau hal itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, saya yakin dan percaya bahwa anak Bapak Ibu akan punya masa depan yang gilang gemilang, diberkati oleh Tuhan. Karena kehidupan anak-anak kita yang cinta akan Tuhan dan suka akan kebenaran firman Tuhan, janji Allah mengatakan bahwa sampai anak cucunya akan diberkati, menjadi orang yang perkasa di muka bumi, kebajikan dan kemurahan akan senantiasa mengikuti kehidupan anak-anak kita. Mari dengan firman Tuhan ini kita belajar, dan terus kita belajar. Kita berusaha dan terus berjuang menjadi orang tua yang bijak. Adalah orang tua yang selalu berbagi pengalaman tentang kasih Bapa. Menjadi orang tua yang senantiasa menjadi guru buat anak-anak kita. Menjadi orang tua yang mempunyai hati memberikan warisan yang paling bermakna buat anak kita, yaitu Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yang pada akhirnya, saat kita meneladani dalam sikap perbuatan kita, perkataan kita yang baik, anak kita akan mengalami karakter ilahi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya, saudara, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah dan mengalami hadirat Tuhan melalui firman Tuhan, melalui pujian penyembahan kita.
Kita bersyukur Pak Pri sudah menyampaikan firman Tuhan, bagaimana menjadi orang tua yang bijak. Saudara, biarlah ini menjadi pesan yang kuat yang terus kita bawa di tengah-tengah hidup kita dimanapun saudara berada. Sebagai keluarga, sebagai orang tua, mari biarlah kita memiliki prioritas. Orang tua yang bijak, saya percaya adalah orang yang bisa memperkenalkan siapa Tuhan yang kita sembah kepada anak-anak kita. Dan mereka menjadi anak-anak yang didampingi, dididik oleh orang-orang tua yang hebat. Dan saya percaya saudara semua adalah orang-orang tua, keluarga-keluarga yang hebat. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa, ucap syukur. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang begitu indah. Sekali lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu tetap diperdengarkan untuk menjadi kekuatan bagi banyak orang, banyak keluarga-keluarga, orang-orang tua, anak-anak semuanya. Kami percaya Tuhan, ini masa keemasan di mana Tuhan sedang mencurahkan anugerah yang begitu luar biasa bagi kami semua, bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih buat keluarga yang sudah diberikan bagi kami. Biarlah kami boleh melakukan tugas kami yang terbaik, menjadi orang-orang tua yang bijak. Dan berdoa bersyukur untuk Pak Pri yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, rumah tangganya, pekerjaannya, dan bahkan anak cucunya. Terima kasih. Kami juga membawa sebentar persembahan-persembahan kami di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami percaya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang selalu hadir dan memberkati kami. Senantiasa hadir, memberi jalan bagi kami untuk kami bisa bekerja dengan baik, sehingga kami boleh mendapatkan penghasilan dan penghidupan kami dengan baik. Kau datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Kami percaya itu dalam nama Yesus. Haleluya. Nah, silakan saudara membawa persembahan baik melalui transfer bank yang sudah ada di depan layar kaca saudara, dan juga saudara bisa membawa persembahan ini ke gereja. Ada kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan buat bisa menerima persembahan ini. Puji Tuhan, saudara. Mari dengan sukacita kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa seperti Yesus Kristus mengajarkan kita berdoa. Mari sama-sama ucapkan dengan penuh sukacita dan percaya, saudara, karena inilah yang akan kita terima. Mari, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari buka tangan saudara. Sekarang terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat yang penuh, utuh, melimpah, bahkan sempurna, turun dari sorga bagimu, bagi keluargamu, bagi hidupmu, bagi pernikahanmu, bagi pekerjaanmu, bagi anak cucu dan keturunan-keturunanmu, bagi setiap rumah tanggamu diberkati. Karena kemanapun engkau pergi, Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan selama-lamanya atas hidupmu. Di mana ada kerukunan, di mana ada hadirat Tuhan, kesanalah Tuhan membawa anugerah dan keselamatan bagi kita semua. Oleh karena itu terimalah berkat ini, berkat yang kita terima dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, Amin. God bless you all.